Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama. Terima kasih Bapak yang telah bertanya. Yang pertama, bersalawat setelah salat itu boleh. Tadi saya dari tadi tidak mengatakan tidak boleh, namun jangan dahulukan salawat di atas memuji-muji Allah. Itu yang kita maksud. Setelah puji Allah, bersalawat sebanyak mungkin, silakan. Karena salawat tidak diatur jumlah, Pak. Tidak diatur jumlahnya. Berbeda dengan zikir-zikir muqayyad, ya. Kan setelah Allahumma antas salam dalam hadis Nabi, dan juga ditulis dalam kitab, berbagai kitab, termasuk kitab khusus yang dikarang oleh Imam Nawawi yang bernama Al-Azkar. Itu silahkan baca. Itu urutannya semua berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allahumma antas salam, minkas salam dan seterusnya, lalu Rasulullah mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ucapkan lagi la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Lalu ucapkan lagi la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Lalu sambung lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Mohon maaf kalau saya tanya, coba lihat berapa persen masjid yang berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Ya. Lalu disuruh apa lagi setelah itu? Bilangan-bilangan tertentu, subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu sebut lagi Allah melalui kalamnya, disuruh baca ayat kursi. Ya, disuruh baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Khusus maghrib dan subuh diulang 3 kali. Ya. Nah, dan seterusnya. Setelah itu, setelah puji-puji Allah selesai, bersalawatlah kepada Nabi. Berapa kali tidak diatur. Kalau sanggup 2000 kali, 2000 kali. Kalau sanggup. Biasanya cuma 3 kali yang tanggung. Ulungnya teribega, insyaAllah lega, langsung ke dedeng. Jadi bunyi salawat memang di dalam hadis, ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qul, kalau engkau bersalawat kepada aku, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya seperti salawat kita di dalam tahiyat akhir. Itu salawat itu disebut kemudian dengan salawat Ibrahimiyah karena menyertakan bapaknya para nabi di dalam salawat itu. Jadi hanya 2 nabi yang diulang-ulang dalam salawat, yaitu Rasulullah dan bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Itu tipe salawat yang diajarkan dalam redaksi hadis. Namun ada riwayat sahabat pernah bersalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah diam, tidak menegurnya, dibolehkan. Nah, kemudian berkembang salawat, kalau kita menyisipkan kalimah-kalimah penghormatan, insya-Allah tidak mengapa. Contohnya, saya pribadi, Pak, ini pendapat pribadi, saya tidak setuju bagi mereka yang mengatakan menambahkan Sayyidina adalah bid'ah. Saya baca beberapa kitab, termasuk kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili menuliskan dalam kitab besarnya bahawa menambahkan siyadah kalimat Sayyidina itu bukan bid'ah. Itu adalah menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi khilaf. Apakah kita ucapkan dalam solat atau hanya di luar solat? Itu ada 3 pendapat. Ada 3 kelompok. Ada yang mengatakan jangan ucapkan dalam solat, jangan di luar solat. Ini kelompok paling keras, ekstrim, mengatakan jangan tambahkan Sayyidina kapanpun. Kelompok yang kedua mengatakan bahawa boleh dalam solat, boleh di luar solat. Jadi ditambahkan dalam solat pun boleh. Termasuk ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i paling banyak berpendapat dibolehkan dalam solat, dan itu bukan menambahkan, itu kalimat penghormatan kepada Nabi. Jadi bukan menambahkan kalimat. Nah, kelompok ketiga kemudian mengatakan, jangan tambah dalam solat, silahkan ucapkan di luar solat. Nah, memang redaksi hadis tentang Nabi mengajarkan salawat dalam salat itu enggak ditambahkan Sayyidina memang.
Sedangkan Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah engkau seperti aku salat. Jadi ini pilihan kita. Ya, pilihan mau tambah boleh, tidak tambah mungkin lebih baik karena mengikuti pandangan Nabi, salatlah seperti aku salat. Wallahu alam. Tapi yang intinya apa? Kita boleh berprinsip, tapi jangan paksakan prinsip kita kalau masih ada ulama lain yang mengatakan berbeza dengan prinsip kita. Jadi cukup katakan itu beda pendapat. Be'ruh takun nyan bid'ah. Dengan kita mengatakan bid'ah, kita ingin mengatakan ada sebahagian ulama di dunia ini yang masuk neraka. Cuma kita yang masuk surga. Hati-hati dengan kalimat ini. Ilmu itu luas. Kalau ingin mengatakan sesuatu, katakan ini beda pendapat. Ya, makanya ada yang terlalu berani. Keberaniannya tanpa memikirkan efek daripada pandangan orang awam. Efek kepada orang awam. Ya, kalau Bapak buka YouTube, itu ada yang berani membid'ahkan kunut subuh. Padahal buka kitab, kunut subuh tidak bid'ah, hanya khilafiyah. Ya, Syafi'i dan Malik mengatakan disunnahkan kunut subuh. Imam Hambali dan Hanafi yang mengatakan tidak disunnahkan kunut subuh. Selesai urusannya di situ. Yang mau kunut, yang tidak kunut, tidak kunut. Inilah penyakit. Jadi kalau begitu, salawat itu utamakan salawat yang dalam redaksi Nabi. Oh, rupanya kita ingin menambahkan Sayyidina, silahkan. InsyaAllah tidak mengapa. Oh, dalam solat kita tinggalkan, boleh. Karena Nabi tidak menyebutkan Sayyidina di dalam solat. Tapi menambahkannya pun masih banyak ulama yang mengatakan boleh. Ya. Nah, namun ketika kita mulai merancang puji-pujian ya, kepada Nabi dengan panjang, kan macam-macam tu Pak, macam-macam modelnya. Itu lebih kepada memuji-muji. Dan itu baik, namun kalau disebut apakah itu salawat, wallahu a'lam, saya tidak berani memvonis bahwa itu salawat. Kadang-kadang kan ada pujian Pak, mesenah kitab-kitab puja Nabi, hidup Nabi begini, kemudian itu baik memuji Nabi. Namun kalau disebut apakah itu salawat, saya tidak berani mengatakan bahwa itu salawat, tapi itu baik, wallahu a'lam. Ya. Berikutnya, pertanyaan kedua dan terakhir. Ketika kita selesai salat sunnah, ketika selesai wudu, masuk ke masjid, apa dulu yang kita dahulukan? Tahiyatul masjid atau salat sunnah? Wudu. Nanti itu berhubungan lagi dengan salat qabliyah. Nah, ini lihat dulu keadaan. Kalau waktu panjang, ya, kita masih lihat mesin ten itu 7 menit lagi. Ketika kita lihat panjang, maka ketika masuk masjid, apa dulu yang kita lakukan? Utamakan dulu salat tahiyatul masjid. Kenapa begitu? Karena baru disebut tahiyatul masjid ketika tidak ada duduk di dalamnya. Kata Rasulullah, "Iza dakhala ahadukum al-masjid", kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yarka' raka'atain, sampai dia rukuk 2 rukuk. Arti maksudnya salat 2 salat. Karena begitu duduk hilang fadilah tahiyatul masjid. Jadi kalau pilih sunnah wuduk dulu, itu sudah didahului dengan duduk. Maka niatkan dulu tahiyatul masjid, lalu bangun kembali untuk melakukan salat sunnah wuduk. Bilal bin Rabah didengarkan telapak sandalnya di surga, orangnya masih di dunia, tapi telapak sepatunya sudah di surga. Amalannya apa? Habis wuduk selalu salat. Habis wuduk selalu salat 2 rakaat. Salat sunnah wuduk. Kalau bisa lakukan setelah tahiyatul masjid. Lalu kemudian bunyi iqamah. Bunyi azan, maka lakukan qabliyah. Sekarang yang jadi masalah, sempit sekali waktunya. Begitu kita datang, azan sudah. Kita datang, waktu tinggal 2 menit. Apa yang kita pilih? Sunnah wudu, tahiyat atau qabliyah? Pilihlah qabliyah. Dengan qabliyah kita dapat pahala tahiyatul masjid karena tidak dimulai dengan duduk. Jadi begini, kalau dalam fikih itu ada salat ghair maqsudah, ada salat maqsudah. Yang ghair maqsudah itu tidak difokuskan pada prosedur tertentu, itu bisa dapat pahala berbarengan, Pak. Contoh, kita puasa qadha di atas hari Senin.
sepakat para ulama mengatakan qadanya tertunaikan, pahala Seninnya dapat. Itu contoh menggabungkan antara maksudah, yang maksudah itu yang qada, ghair maksudah yang Senin. Qada dapat, Senin dapat. Begitu juga kita salat qabliyah, qabliyah maksudah sudah diatur. Prosedurnya diatur, dia mendampingi salat wajib. Ketika kita pilih qabliyah, kita enggak duduk begitu masuk masjid langsung qabliyah, maka dapatlah pahala tahiyatul masjid secara otomatis. Nah, namun itu kalau sempit. Kalau luas waktunya, maka tetap memisahkannya lebih baik. Memisah-misahkannya lebih baik. Begitu kira-kira yang bisa dipahami dalam urusan fikih kita, insya-Allah. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf saya cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Dan sepertinya harus menunggu berapa menit lagi untuk bisa salat? 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi Bapak Ibu baru bisa melakukan salat untuk penutup paket subuh bagi yang ingin menunggunya, ya, untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Karena keluar matahari 6.32, berarti harus tunggu 15 menit ke depan, ya, dari 6.32. Berarti tinggal 10 menit lagi baru salat. Jangan salat ketika sedang naik matahari, ya, jangan salat. Itu termasuk waktu yang makruh dan haram sebagian ulama. Baik, demikian. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.